It's all covered in today's China Truths. Lihatlah, bahkan kayu bakar pun tak tersisa, dan orang-orang berebut hanya untuk mendapatkannya. Setiap hari, pemandangan yang sama. Asap, kekacauan, kerumunan yang putus asa berebut sisa-sisa. Aku sudah sampai pada titik di mana aku lebih rela berdarah perlahan untuk melunasi utang daripada terus berlarut-larut seperti ini. Hidup terasa tak tertahankan, dan kemanapun kau menoleh, orang lain berada di perahu yang sama, yang sedang tenggelam. Di Guangzhou, suhunya lebih dari 30 derajat. Namun, jalanan macet dari ujung ke ujung oleh orang-orang, tercekik dalam keputusasaan. Rasanya seperti tidak ada lagi cara untuk hidup. Keluarga hancur, pekerjaan hilang, bisnis hancur. Baik tua maupun muda, hidup runtuh. Entah kariermu hancur, rumahmu berantakan, atau semua yang telah kau kerjakan lenyap. Di Guangdong, aku bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Hidup tanpa uang dan kelaparan. Kembali ke kampung halamanku, aku bertahan hidup dengan cabai yang dicampur dengan nasi sisa. Lulusan perguruan tinggi menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar hanya untuk menjadi cadangan yang tidak diinginkan siapapun. Toko fisik tidak bisa bertahan. Seluruh mal hanyalah rak-rak kosong. Di Taihu, dalam jarak 30 meter, ada 10 atau 15 toko, sebagian besar tutup. Sisanya disewakan. Suzhou menceritakan kisah yang sama. Pengangguran melonjak, PHK massal di mana-mana, gaji dipotong setengahnya. Bahkan pemilik toko memasang papan bertuliskan, "Maaf, kami tutup." Ekonominya sangat hancur sehingga bahkan mereka yang pernah bersumpah tidak akan pernah menikah atau punya anak sekarang berpikir untuk menikah, bukan karena cinta, tapi hanya untuk bertahan hidup. Di Jalan Kaming, hampir setiap etalase toko tutup, membuat jalanan sepi. Para pencari kerja berkeliaran tanpa harapan, mengantre di sekitar taman bermain hanya demi sedikit harapan untuk mendapatkan pekerjaan, hanya untuk pulang dengan tangan kosong pada pukul 17.30. Di Zhaoping, kerumunan pencari kerja yang putus asa membentuk antrean tanpa akhir, gambaran nyata dari kehancuran. Supermarket hampir kosong. Selain staf dan segelintir pembeli, olah mereka hampa. Di Nongkong, mal-mal besar tidak memiliki pelanggan. Restoran kecil nyaris bertahan hidup, menjual makanan dengan harga yang sangat murah sehingga terasa menyakitkan untuk memakannya. Pangsit, roux, dan sup di bawah harga 10. Aku pernah meninggalkan catatan pada pesanan pengirimanku. Jika keuntungannya terlalu rendah, mohon maafkan saya. Bahkan hotel mewah telah direduksi menjadi kios jalanan. Aplikasi pengiriman melancarkan perang harga yang brutal, menghancurkan restoran kecil. Di seluruh China, pemandangannya sama. Toko-toko tutup, lulusan menganggur, pekerja paruh baya ditinggalkan, dan jutaan orang bahkan tidak mampu membeli makanan. Para analis memperingatkan bahwa kemarahan publik seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. 1.400 juta rakyat China menangis. Kenyataannya mengejutkan. 85% rumah tangga menghasilkan kurang dari 50.000 yuan setahun, dan hampir 1 miliar orang berpenghasilan di bawah 2.000 yuan. Bertahan hidup, bukan hidup, adalah hal normal yang baru. Para ibu menyaksikan anak-anak mereka setelah lebih dari 1 dekade belajar lulus ke dalam keputusasaan. Tanpa koneksi, pendidikan tidak berguna, kata anak-anak, dan orang tua merasa langit runtuh. Beberapa menyesal pernah membawa kehidupan ke dunia ini. Kemarahan ada di mana-mana, tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Sekarang orang-orang hidup dari kentang, mie, dan sayuran. Daging adalah kemewahan yang hanya dimakan setahun sekali. Bisnis menyusut menjadi toko daring dan aplikasi pinjaman. Media menyebarkan kebohongan. Mimpi menyusut menjadi bertahan hidup seadanya. Kebahagiaan menjadi ilusi yang cepat berlalu. Di Jalan Sajuis, setiap etalase toko kosong, ditempeli tulisan, disewakan, dan dijual. Ekonomi real berdarah. Di Jinan, semangkuk besar mie hanya berharga 6,9 yuan dengan sebutir telur. Mie buatan tangan seharga 6,6 yuan. Beberapa dijual dengan harga serendah 5 yuan. Dengan 100 yuan, kau bisa makan 30 kali. Ini adalah ibu kota provinsi dengan sewa dan biaya tenaga kerja yang tinggi, namun toko-toko menurunkan harga hanya untuk bertahan hidup. Ini adalah penurunan konsumsi, sangat sederhana. Lingkungannya brutal, uang hilang, bisnis tidak mungkin, dan itu bukan hanya kau. Jutaan orang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Lupakan pamer daring dengan mobil mewah dan rumah mewah. Sebagian besar adalah filter dan uang palsu. Lihat lebih dekat, berapa banyak temanmu yang masih dibayar tepat waktu, berapa banyak pemilik usaha kecil yang kau kenal hidup dengan baik. Ini adalah China yang sebenarnya sekarang. Runtuh, tercekik, dan penuh keputusasaan. Lahir pada tahun 1995, aku sekarang 30 tahun dan tenggelam dalam utang 4,4 juta yuan. Pabrik tutup, rumah digadaikan. Aku berjuang tahun demi tahun, dan setiap tahun semakin buruk. Aku 30 tahun dan tidak punya apa-apa. Bos,
Aku mengumpulkan botol dan menjualnya seharga 100 yuan. Aku pergi ke supermarket, tetapi mereka mengatakan uang itu palsu. Bisakah kau memeriksanya? Jangan panik, adik kecil. Aku akan periksa. Itu asli. Kau mau makan apa? Anak-anak lapar. Hanya semangkuk wonton. Silakan. Ibuku akan mentraktirmu. Begitulah buruknya bisnis sekarang. Bahkan menyalakan lampu terasa seperti membuang-buang uang. Lupakan statistik pengangguran. Katakan ini padaku. Jika kau masih bekerja, sudah berapa bulan gaji yang benar-benar kau terima tahun ini? Ini bulan September dan aku punya teman yang baru dibayar sampai bulan Maret. Berjalanlah di dalam mal besar pada hari Rabu acak dan itu hampa. Belajar atau bekerja. Belajar lalu bekerja dan tetap berakhir dengan bekerja. Gelar tidak lagi menjamin apapun. Toko fisik runtuh satu persatu. Tempat ini bangkrut, tempat itu tutup. Sebuah etalase toko kosong selama berbulan-bulan tanpa ada yang menyewa. Berjalanlah di jalan dan kau hampir tidak melihat siapapun. Orang-orang sudah lelah. Nanchang, Jiangsu, Guangdong, tidak ada yang aman. Orang-orang menyeret koper di antara kota-kota, tidak dapat menetap. September seharusnya tidak terasa seperti ini. Menganggur, putus asa, banyak yang hanya bermimpi untuk pulang. Pabrik menginginkan tenaga kerja murah, tetapi bukan pekerja yang lebih tua. Mereka menginginkan tubuh tanpa beban. Hasilnya, upah sangat rendah sehingga orang-orang hampir kelaparan. Aku melihat seorang gadis di CBD Beijing mencuri sepotong roti dari toko roti. Aku memberitahu staf sesudahnya, apalagi yang bisa kau lakukan. Ini adalah depresi yang lambat dan menghancurkan yang memakan orang hidup-hidup. Pengangguran kaum muda meningkat sementara pembatasan berbicara diperketat. Orang-orang mencari jalan keluar apapun. Bahkan peristiwa di luar negeri seperti pergolakan Nepal, berdampak kembali dan platform memblokir konten, memotong mata pencaharian bagi pembuat konten di luar negeri. Di sini di rumah sakit kami belum membayar gaji selama berbulan-bulan. Mereka memberi kami gaji pokok sedikit di atas 1.000 yuan dan menunda pembayaran kinerja sampai aku berhenti. Sekarang aku mencoba penjualan, tetapi tidak ada pelanggan. Aku lahir setelah tahun 2000 dan masih hancur oleh tekanan. Bayangkan mereka yang punya hipotek, anak-anak, orang tua yang harus dinafkahi. Seluruh kota terasa sakit. Setiap industri batuk dan memudar. Tempat-tempat yang dulu ramai, Seafood World, lantai-lantai yang penuh dengan pengunjung sekarang memiliki restoran-restoran yang tutup dan meja-meja kosong. Bukan satu pukulan yang membunuh. Ini adalah 1000 luka kecil, lambat, tanpa henti, meninggalkan orang-orang kosong. Bertahan hidup telah menjadi satu-satunya rencana. Ini menyakitkan. Apakah semua orang berhenti membeli pakaian? Menjalankan toko pakaian wanita telah menjadi tidak lebih dari kelelahan yang menghancurkan. Ini adalah distrik komersial Huojian, Malzongzu, tempat yang dulunya ramai dengan kehidupan, sekarang menjadi cangkang kosong. Eskalator bahkan tidak berfungsi. Itu menakutkan. Katakan padaku gajimu. Aku akan mulai dulu. Aku dari kota Jilin. 5 tahun lalu, aku menghasilkan 500 yuan, sekarang 10.000 yuan dan aku masih kekurangan 8.600 dari apa yang aku butuhkan. Kemana perginya uang itu? Di mana pekerjaannya? Aku lulus dari sekolah 985 dan aku masih tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Mereka menyebutnya sistem gaji rahasia. Apakah itu dimaksudkan untuk menyembunyikan keadilan? Baca ini. Seorang pekerja perusahaan milik negara yang menghasilkan sedikit di atas 4.000 yuan sebulan dengan bonus tahunan 1.000 yuan menemukan daftar gaji perusahaan. Bonus bosnya 20 kali rata-rata perusahaan, lebih dari 300 kali lipat miliknya sendiri. Kau bisa menerima pangkat yang berbeda, tetapi bukan tingkat kesenjangan yang menjijikan itu. Jalan Tanzhen mati total. Jalan Yatai terhenti dan tidak pernah pulih. Mal terlihat megah di luar dan kosong di dalam. Semua pamer tidak ada substansi. Orang tuaku tidak pernah mengalami ledakan apapun. Aku mewarisi tagihan dan kelelahan. Pagi ini di bus, seorang lelaki tua membual tentang pensiun 10.000 yuan. Ayahnya mendapat 7.000. Lansia naik gratis. Sementara itu, aku menghasilkan 3.000 sebulan dan masih membayar 2 yuan untuk bus yang sama. Itu membuatmu kesal. Orang-orang mengeluh tentang setiap perdagangan. Tapi kebenarannya sederhana. Pilih jalur pekerjaan apapun dan kau akan dihantam oleh air surut ini. Jika kau selamat, mungkin suatu hari kau akan melihat pelangi. Dan kemudian ada pasar hantu. Aku berkelana ke salah satunya saat mencoba memperluas bisnisku. Bangunan menyala seperti panggung, tetapi kosong. Sebuah toko bulu menjaga tumpukan mantel yang tidak terjual oleh 2 penjaga toko. Sebuah aula bahan konstruksi memiliki satu kios sepi dengan cahaya yang berkedip-kedip. Keheningan yang mematikan lebih buruk daripada kegelapan yang telanjang. Sejarah menunjukkan sistem dapat runtuh ketika ketidaksetaraan dan korupsi menumpuk. Orang-orang membisikannya dan kemarahan membara. Tetapi pembicaraan tentang keruntuhan tidak akan memberi makan siapapun hari ini. Yang penting adalah kenyataan yang menghancurkan. Toko-toko tutup, pekerjaan menghilang, seluruh jalan dikosongkan oleh pembusukan yang lambat.
Ini bukan satu pukulan, ini adalah 1000 luka kecil. Hari demi hari, hidup terkikis sampai tidak ada yang tersisa selain mode bertahan hidup. Jika kau pikir semuanya akan membaik dengan sendirinya, berjalanlah di jalanan ini dan dengarkan. Kerusakannya nyata dan ada di mana-mana.